Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205058 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Pembahasan kita kali ini adalah pasar valuta asing, fungsi dan manfaat pasar valuta asing. Forex atau foreign exchange atau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing atau falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derivatif terbesar di dunia. Perdagangan mata uang diawali pada 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Perbedaan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lainnya disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perkiraan tentang persediaan mata uang di masa datang. Kedua, perkiraan tentang kebijaksanaan pemerintah terhadap kekayaan perorangan. Ketiga, perkiraan mengenai neraca pembayaran. Keempat, kepercayaan akan keseimbangan saldo perdagangan. Kelima, tanggapan terhadap campur tangan resmi pada bursa uang. Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu transfer daya beli atau transfer of purchasing power dalam perdagangan internasional. Hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli suatu barang di luar negeri harus menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak, dilakukan dengan sistem clearing. Penyediaan kredit, pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diberikan kemudahan untuk pelaksanaan atau kontrak jual beli dengan kredit. Selanjutnya, mengurangi resiko falas. Importir menghindari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi, lalu memungkinkan dilakukan hedging atau arbitrage. Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing. Yang pertama, memperlancar transaksi antar negara. Salah satu manfaat dari pasar valuta asing adalah dapat memberikan kelancaran atau kemudahan dalam melakukan transaksi antar negara. Misalnya, jika kita membeli barang dari Amerika, maka kita harus melakukan pembayaran dengan mata uang dolar Amerika. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar valuta asing juga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara. Hal ini dapat menggiatkan dunia usaha sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara. Pasar valuta asing tidak hanya membantu memperlancar transaksi dua arah antar negara, tapi juga membantu meningkatkan cadangan devisa dengan memberikan cadangan mata uang asing pada suatu negara. Yang keempat, memperlancar pembangunan nasional. Pasar valuta asing secara efektif menyerap tenaga kerja, sehingga bisa mudah memperbaiki serta memajukan kondisi suatu negara. Yang kelima, memungkinkan terjadinya kerikil internasional, merupakan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk bertransaksi sehingga selesainya pelaksanaan kesepakatan antar negara tersebut. Karakteristik perdagangan valuta asing. Pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka perdagangan Eropa mulai dibuka, dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Jenis pasar valuta asing: pasar spot atau pasar tunai, pasar forward, pasar currency futures, pasar currency option. Pelaku pasar valuta asing.
Pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu perusahaan, individu, bank umum, pialang pasar falas atau broker, pemerintah, bank sentra, spekulan dan arbitraser, dealer atau market maker, perusahaan manajemen investasi, dan hedge fund. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pengaruh perdagangan yaitu terbagi dua bagian. Yang pertama pengaruh ekonomis, ada consumption effect, production effect, dan distribution effect. Dan yang kedua pengaruh non-ekonomis. Selanjutnya consumption effect. Consumption effect terbagi dua, yaitu yang pertama kenaikan pendapatan real. Karena perdagangan, masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Pendapatan real adalah pendapatan yang diukur dari berapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh jumlah uang tertentu. Yang kedua, efek percontohan atau demonstration effect, yaitu demonstration effect positif dan demonstration effect negatif. Demonstration effect pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Misalnya, yang pertama, demonstration effect positif, perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Yang kedua, demonstration effect negatif, apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri, menimbulkan pola dan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap produksi terbagi 4. Yang pertama spesialisasi produksi, kedua kenaikan investasi surplus, ketiga van for surplus, dan kenaikan produktivitas. Spesialisasi produksi, 3 keadaan yang membuat spesialisasi produksi tidak bermanfaat, yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri, keamanan nasional, dan dualisme. Selanjutnya, investable surplus meningkat, yaitu yang pertama, perdagangan meningkatkan pendapatan real masyarakat. Yang kedua, dengan pendapatan real yang lebih tinggi berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Yang ketiga, investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Van for surplus. Pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Perdagangan luar negeri membuka daerah pasar barunya lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus sekarang memperoleh saluran atau van untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Lalu kenaikan produktivitas, sumber peningkatan produktivitas dan efisien. Yang pertama, teknologi baru. Yang kedua, rangsangan persaingan. Yang ketiga, economies of scale. Dengan makin luasnya pasaran, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Sudut pandang pertama dari neoklasik. Hubungan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Sudut pandang anti neoklasik. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar penduduk di dalam suatu negara. Aspek non-ekonomis. Aspek non-ekonomis dari hubungan internasional sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain dengan aspek ekonomis. Kebijakan luar negeri yang terpadu memerlukan perkiraan dari ahli-ahli sebagai cabang ilmu. Selanjutnya, peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Sini ada devisa.
Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berguna sebagai alat pembayaran internasional dan bersifat convertible atau mudah dipertukarkan. Bentuk devisa misalnya seperti semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral, emas, wesel asing, dan lain-lain. Pengertian devisa paling tidak mencakup dua hal, yaitu saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia atau BI. Valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan dari BI. BI merupakan bank sentral yang bertanggung jawab atas pengaturan administrasi sistem perbankan di Indonesia dan juga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas devisa. Semua mata uang negara-negara Barat dan Asia bebas dipertukarkan di Indonesia atau free convertible. Dan IMF telah menyatakan uang rupiah sebagai mata uang yang sepenuhnya convertible, yaitu dapat dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Dan valuta asing diperlukan untuk yang pertama, sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan dalam membiayai pembangunan di berbagai bidang. Yang kedua, mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri dan sektor produksi lainnya, peralatan dan perlengkapan atau barang modal, perlengkapan pertahanan keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga, melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi pelayaran, penerbangan, perekayasaan, wisatawan Indonesia, dan sektor jasa lainnya. Yang keempat, melunasi utang luar negeri atau sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri khususnya bunga. Yang kelima, pembayaran jasa dari perusahaan asing seperti jasa angkutan, jasa perbankan, dan perekayasaan atau consulting dan engineering. Yang keenam, membiayai pengiriman tim kesenian dan olahraga. Yang ketujuh, membiayai kantor perwakilan, kedutaan, atau korps diplomatik di luar negeri. Konsultan termasuk biaya untuk mahasiswa kita di luar negeri juga memerlukan devisa. Dan yang ke-8, memberikan sumbangan ke negara-negara lain yang mengalami musibah. Devisa yang dimiliki oleh suatu negara pada umumnya diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hubungan luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekspor. Hasil penjualan ekspor barang dan jasa seperti hasil ekspor karet, kopi, minyak, timah, tekstil, kayu lapis, ikan udang, anyaman, rotan, dan topi pandan. Di bidang sektor jasa, premi asuransi, pariwisata, dan lain-lain. Yang kedua, pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari negara asing, badan internasional, dan swasta asing. Yang ketiga, hadiah atau grant merupakan sumber devisa bagi suatu negara yang memiliki sifat tidak mengikat. Hibah atau hadiah dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, laba dari penanaman modal di luar negeri, seperti laba yang ditransfer dari perusahaan milik pemerintah dan WNI yang berdomisili di luar negeri. Yang kelima, kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa yang diperoleh dari kunjungan turis mancanegara. Semakin banyak turis yang berkunjung ke negara tersebut, maka semakin banyak pula devisa yang akan mengalir ke negara tersebut. Yang keenam, perdagangan jasa. Negara yang bergerak dan mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Yang ketujuh, warga negara yang bekerja di luar negeri adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, Official Foreign Exchange Reserve ialah cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditata usahakan oleh bank sentral. Lalu Country Foreign Exchange Reserve
yaitu mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan, perorangan, lembaga, terutama lembaga keuangan nasional yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional.